Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir secara langsung maupun juga melalui sambungan Zoom. Kami akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada bersama kami Pak Giri Suprabdiono yang merupakan Direktur KPK di tahun 2012-2021. Selamat malam, Pak Giri. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Yunus Hussein, merupakan Kepala PPATK tahun 2002-2010. Selamat malam, Pak Yunus. Selamat malam semuanya, Mas Giri, selamat malam. Selamat malam, Pak Yunus. Baik, sudah tersambung ya. Saya izin ke Pak Giri terlebih dahulu. Pak Giri, untuk kasus Noel ini, kita ketahui bersama bahwa dalam konferensi pers KPK kemarin sudah ditetapkan pasal yang kemudian dijatuhkan ini adalah gratifikasi, kemudian juga mengenai pasal pemerasan begitu ya. Tapi banyak yang kemudian ini bertanya-tanya, kenapa kok nggak sampai kena pasal suap? Sebenarnya kalau Anda yang selama ini juga menangani mengenai gratifikasi, perbedaannya yang secara mendasar yang kemudian ini diterima oleh hukum kita sendiri seperti apa, Pak Giri? Ya, yang pertama kita mengapresiasi karena KPK menerapkan pasal pemerasan 12E kecil dan pasal gratifikasi 12W besar. Karakternya dua pasal itu sama, di mana nanti akan menghukum atau mempidanakan penerima. Ya. Ya. Kalau suap itu baik pemberi dan penerima akan dikenakan pidana. Jadi ada meeting of mind, bersepakat gitu ya. Setuju ya kita kasih ini, kemudian kamu lakukan ini, ada meeting of mind, transaksional, suka sama suka, itu suap. Dan memang OTT KPK selama ini menggunakan pola suap ini karena memang transaksional, kemudian ditangkap dua-duanya, masuk penjara dua-duanya. Tapi untuk pemerasan ini karakternya adalah sepihak saja begitu. Jadi dia menggunakan kekuasaannya, memaksa untuk memberi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain begitu, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan ini akan memberikan ruang pada pelapor untuk berani melaporkan. Karena begitu dia lapor, Pak saya diperas, dia akan dibebaskan dari pidana. Artinya kalau dia bekerja sama dengan KPK, polisi, jaksa, bahwa saya diperas, kemudian dia mengasih tahu bahwa bentuknya akan diberikan seperti apa, kapan dilakukan OTT, maka pelapor ini akan dibebaskan dari pidana. Dan ini di banyak negara cukup berhasil untuk membongkar kasus-kasus korupsi karena pemberi dibebaskan karena dia diperas begitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah gratifikasi. Gratifikasi itu adalah cenderung yang dipidana adalah penerima. Kalau dia menerima seperti hadiah terkait jabatannya, tidak dilaporkan pada KPK dalam 30 hari kerja, KPK mudah nih membuktikan apakah Ducati, apakah mobil dan lain-lain itu pernah dilaporkan KPK. Kalau nggak ada, bukti pertama udah dapat itu. Tinggal nanti ada bukti berikutnya, penerimaan itu terjadi. Jadi saya pikir KPK cukup cerdas untuk menerapkan dua pasal ini dan menambahkan pasal 64 bahwa itu berulang ternyata. Karena ternyata kasus di Kemenaker itu juga selain 4 kasus besar secara beruntun juga ada yang berulang ini. Bahkan Juli lalu sudah ada yang ditetapkan tersangka dengan kasus pemerasan juga begitu ya. Betul. Oleh KPK. Jadi ada Dirjen, kemudian di bulan Juli sebelumnya tahun 2024 juga Dirjen juga. Kemudian secara beruntun dalam sisi Juli ke Agustus cuma 1 bulan, rupanya cukup apa ya, bahasa saya adalah cukup bebal ya, untuk mengulangi pola yang sama dalam melakukan pemerasan seperti ini. Jadi masyarakat akan lebih berani kalau misalkan nanti dalam OTT itu banyak dikenakan pasal pemerasan, dan pasal gratifikasi itu punya kelebihan, dia mirip-mirip pasal dengan pencucian uang, di mana gratifikasi yang nilainya di atas 10 juta, Ducati pasti di atas 10 juta kan ya, akan dibuktikan oleh penerima. Jadi nanti ada pembalikan beban pembuktian. Di pengadilan kan ditanya, Ducati dari mana? Duitnya dari mana? Gajimu dari mana? Ketika kamu tidak bisa membuktikan asalnya dari mana, akan dirampas untuk negara dan ditambah hukuman lagi. Tapi penerapan untuk dua pasal ini termasuk hal baru tidak jika dilakukan dengan cara OTT ya? Kemarin kan kalau kita ketahui Wamenaker ini ditangkap dengan melalui OTT begitu? Pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya, tetapi memang pemerasan itu cenderung di kasus yang ditangani KPK dulu itu lebih kayak yang sudah terjadi. Misalkan kasus Jero Aceh, pemerasan untuk biaya operasional menteri, dan lain-lain. Jadi saya menyatakan bahwa ini angin segar kalau misalkan dalam OTT itu menggunakan pasal pemerasan. Otomatis pelapor, pemberi itu pasti bekerja sama dengan KPK, polisi atau jaksa melakukan OTT. Dan saya gembira karena OTT ini sebenarnya cara yang efektif untuk membongkar. Karena saya lihat di media-media itu sebenarnya Kemenaker begitu dilantik langsung ketemu ketua KPK ingin pembenahan,
Tetapi dalam rentang berapa bulan ada yang tersangka, ada OTT. Artinya ada yang tidak bisa diselesaikan secara formal. Entah apakah akta integritas, perbaikan, tapi harus diselesaikan secara OTT tadi, kemudian lifestyle check, dan memang ini momentum bersih-bersih bagi Kemenaker. Saya pikir. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, beberapa waktu yang lalu setelah kasus dari Wamenaker ini bergulir begitu ya, Kepala dari PPATK menyebutkan bahwa sudah menelusuri aliran transaksi. Nah, ini bisa Anda jelaskan bagaimana metode yang sebenarnya digunakan oleh PPATK jika kita mau follow the money begitu ya? Jadi metodenya ada dua, bisa bottom up, bisa top down ya. Bottom up itu dari industri keuangan ya, reporting parties melaporkan lalu didalami. Itu yang pertama. Yang kedua, atas inisiatif sendiri PPATK bisa meminta penyedia jasa keuangan transaksi keuangan dari si tersangka ini, bisa bahkan memeriksa ke lapangan ya. PPATK punya kewenangan melakukan pemeriksaan gitu untuk melihat transaksi itu. Kalau sudah ada hasilnya diberikan kepada KPK, dan ini akan berbunyi kalau dikaitkan dengan komunikasi atau hasil pemeriksaan oleh KPK. Wah, ini transaksinya ada, komunikasinya ada, hasil pemeriksaannya ada. Wah, udah bagus sekali. Jadi memenuhi beberapa alat bukti yang nanti yang diproduksi oleh KPK sendiri. Bisa alat bukti pengakuan para tersangka, ada saksi, ada alat bukti dokumen ya dari transaksi perbankan, di mana kalau dakwaannya itu korupsi memang perlu izin ya dari OJK untuk memeriksa rekening mereka. Kalau KPK lakukan, kalau PPATK tidak perlu izin, nggak ada rahasia bang buat PPATK. Tapi kalau dakwaannya TPPU tidak perlu izin lagi, KPK bisa meminta langsung. Kemudian pasal 72 Undang-Undang 8 2010. Yang menarik, apakah ada TPPU? Kalau menurut saya kemungkinan besar ada. Karena kalau korupsi kita bagi dua kelompok besar, korupsi karena kerakusan, keserakahan, greedy corruption, dia tidak habis makan sendiri. Pasti disembunyikan, disamarkan. Tapi kalau korupsi karena kebutuhan, needy corruption, karena gaji kecil, dia makan sendiri masuk septic tank. Hampir tidak ada cuci uang. Jadi kalau dalam kasus ini, karena mereka sebenarnya tidak butuh duit untuk survive, tapi butuh duit untuk memperkaya diri, untuk hedonisme, pasti ada cuci uangnya. Cuci uang itu ya gampang sekali kalau dia udah mengubah, memindahkan hasil kejahatan tadi dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan asal usulnya, itu udah cuci uang. Baik. Diatur di pasal 3 Undang-Undang 8 2010. Jadi insya Allah ada. Silakan KPK pasanglah pasal TPPU untuk greedy corruption. Baik, karena ini ternyata tidak hanya satu kasus pemerasan begitu ya yang ada di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana kemudian atau apa sebenarnya indikasi kuat jika memang ada pihak lain yang kemudian terlibat dalam kasus ini? Apakah hanya melalui banyaknya cabang rekening itu bisa menjadi indikasi kuatkah atau ada poin-poin lainnya, Pak Yunus? Ya, jadi kalau PPATK pendekatannya follow the money ya. Jadi kalau follow the suspect itu KPK lakukan. Nah, PPATK membantu dengan follow the money, melihat dari mana dan kemana uang-uang hasil kejahatan tadi. Kalau kita sudah ketahuan nanti di persidangan seperti disebut oleh Pak Giri tadi, terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari tindak pidana. Kalau dia gagal membuktikan, maka secara indirect kita bisa sebutkan bahwa memang itu berasal dari pidana korupsi, pidana pemerasan yang dilakukan oleh para pelaku ini gitu. Jadi akan memperjelas dari mana uangnya pergi kemana, termasuk yang menerima pun bisa kena, walaupun dia keluarganya, temannya bisa juga kena pasal 5 Undang-Undang TPPU nomor 8 2010. Karena menerima hasil tindak pidana itu juga pidana juga gitu. Sama dengan penadaan kurang lebih. Ya, Pak Giri, karena tadi juga sudah disinggung ya berkaitan dengan TPPU ini, apakah nanti kemudian juga memungkinkan jika KPK ini menerapkan semacam pasal berlapis yang tadinya hanya pemerasan dan juga gratifikasi begitu ya, nanti juga akan ada TPPU? Sangat mungkin sekali, karena memang KPK punya keterbatasan waktu ya, setelah OTT 24 jam, pasal apa yang relatif kuat untuk bisa diterapkan, biasanya di konversi itu muncul gitu ya. Tapi kemudian nanti pertimbangan jaksa penuntut umum, mungkin dia akan mempertimbangkan pasal-pasal lain, termasuk pencucian uang.
Pak Yunus tadi sudah menjelaskan, tetapi sebenarnya di Undang-Undang 2021, Undang-Undang Tipikor itu ada pasal yang cukup efektif, pasal 38B dan 38C, di mana harta sisa terdakwa yang di luar ya disangkakan oleh kasus yang inti tadi harus dibuktikan di pengadilan. Asalnya dari mana? Jadi barang-barang yang kemarin kita sempat lihat itu ya? Bisa, ya. Jadi ada motor, kemudian juga beberapa aset ya. Betul. Dan ini cukup efektif karena beberapa kasus besar seperti Gayus Tambunan dahulu, kemudian beberapa kasus yang baru nih pajak, itu cukup efektif dan hakim menyatakan itu bersalah. Dan gratifikasi ini mempunyai kelebihan di mana tidak perlu dibuktikan motivasinya. Jadi misalkan nggak ada hubungannya nih dia dikasih hadiah. Dia hanya ketika dia tidak melaporkan pemberian terkait jabatannya itu dalam 30 hari kerja, itu membuktikan niat jahatnya di sana itu. Jadi memang bisa berlapis nih Pak Yunus ya, selain TPPU kita bisa pakai pasal gratifikasi, pakai pasal 38B dan C Undang-Undang Tipikor, yang tujuan utamanya adalah pemiskinan, Mbak. Kalau dari KPK bukan sendiri? Berlapis ya, kumulatif, gabungan gitu. Gabungan? Ya betul, ya gabungan ya. Oke, kalau dari KPK sendiri, sejauh mana KPK bisa menjangkau adanya keterlibatan pihak lain melalui PPATK misalnya? Mohon gimana? KPK kemudian ini mencari adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain di dalam satu kementerian tersebut melalui PPATK. Apa bisa yang jadi, dilakukan? bisa jadi. Dan sejauh jadi mana? Kalau pencucian uang itu cukup efektif ya untuk memetakan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan Pak Yunus tadi sudah menjelaskan follow the money, menjelaskan kalau KPK follow orangnya. Saya sedikit ya menambahkan mengenai gabungan tindak pidana kekerasan atau gratifikasi dengan cuci uang itu bisa sekali sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang TPPU harus digabungkan justru. Idealnya digabungkan. Oke, jadi ada penggabungan di situ ya. Berlapis kumulatif. Ya. Baik, sepakat juga. Ya betul Pak Yunus, betul Pak Yunus. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai dalam satu kementerian begitu ya, ini artinya akan diselesaikan terlebih dahulu kah atau nanti akan berjalan linear begitu ya? Jadi kasus dari Wamenakar ini selesai terlebih dahulu baru kemudian dicari yang lain-lain. Biasanya kan kalau kita pernah dengar sering istilah makan bubur gitu ya, ya memang harus dihabiskan sampai ke tengah, idealnya begitu. Jadi ini momentum bersih-bersih sebenarnya di Kemenaker, karena kalau kasus berulang ini momentum untuk bersih-bersih mengganti rotasi besar-besaran menurut saya. Karena saya lihat Dirjen yang baru dilantik Maret tahun ini pun juga melakukan korupsi. Jadi saya pikir ini harus ada upaya, dan cara yang paling efektif menurut saya adalah dilakukan asesmen integritas itu. Pegawai-pegawai yang kira-kira integritasnya buruk ya disuruh mundur atau mungkin ada pola-pola lain yang sebaiknya tidak menjadi bagian dari pelayanan publik tadi. Karena investor nanti ini akan melihat Indonesia kalau misalkan ngurus K3 aja harus membayar berkali-kali lipat, maka tidak memandang Indonesia dipandang tidak menarik lagi dalam investasi mereka. Ini berbahaya. Apalagi kita butuh untuk membangun ekonomi yang lebih cepat lagi gitu kan. Baik. Oke, baik. Saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalaupun PPATK sudah mencatat ya nama-nama yang kemudian ini perlu ditelusuri lebih lanjut dan juga beserta dengan barang buktinya dan diserahkan kemudian ke KPK, dan ternyata KPK ini memiliki data lain begitu, sejauh mana wewenang PPATK untuk terus melakukan tindak lanjut berkaitan dengan nama-nama yang kemudian ini disebutkan atau yang sudah dikantongi oleh PPATK. Tapi dijawab nanti Pak Yunus, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.